nih Ibu, selama ini bagaimana Ibu mau identifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau sebuah rujukan moral? Terima kasih. Untuk identifikasi dilema etika itu akan terlihat dari kasus itu antara yang benar dengan rujukan moral itu yang satu itu benar, yang satunya salah. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan kedua ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi karena kita di sekolah itu melayani anak-anak, maka yang kita utamakan adalah berpihak pada siswa dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang harus diingat. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan? Ya ada beberapa langkah memang. Jadi yang pertama itu kita misalnya saja untuk mengenali nilai-nilai pada kasus tadi, maka kita menentukan siapa saja yang terlibat. Berikutnya lagi kita mengumpulkan fakta-fakta. Ini tidak kalah pentingnya. Fakta tadi kemudian kita uji. Ada mungkin uji legalitasnya, uji publikasinya, kemudian juga uji regulasi juga. Setelah itu baru kita melakukan sebuah investigasi, baru kemudian mengambil sebuah keputusan. Hal-hal yang selama ini mungkin Ibu anggap paling efektif ya dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema itu tentang apa aja itu? Jadi kalau saya sih yang pertama itu ya kita dasarkan pada aturan, berdasarkan peraturannya itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya lagi juga di rasa kepedulian yang merupakan tantangan nih Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema itu apa biasanya? Di satu sisi kita harus adil, tapi di sisi lain ada rasa kasihan kepada teman-teman. Yang keenam, ini apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut atau langsung menyelesaikan di tempat begitu bentuk dan prosedur yang dilakukan itu? Terima kasih. Kalau jadwalnya itu sebenarnya ya berdasarkan skala prioritas. Harus segera selesai saat ini juga atau tidak, bergantung juga pada tingkat kesulitan sebuah permasalahan. Adakah seseorang atau faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Oh jelas ada. Saya selaku kepala sekolah itu dibantu 4 wakil kepala sekolah dan 1 orang kepala TI. Yang terakhir Ibu, dari semua tadi yang sudah mungkin Ibu sampaikan, pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pengalaman mengambil sebuah keputusan terus pundi? Ada pembelajaran tentang tanggung jawab, ada pembelajaran tentang keadilan, ada pembelajaran tentang kasih sayang, rasa peduli, cinta, kasih. Ada juga pembelajaran tentang kebebasan. Informasi itu simpang siur kan, simpang informasi itu berkembang di telinga saya ya, khususnya bermacam-macam, baik itu kasus dari anak ataupun dari guru sendiri ataupun dari tata usaha.
Nah itu kan dari berbagai macam itu kami saring, betul-betul kami saring. Semua pihak kami ajak bicara, yang terutama ya tim manajemen kami ya, kami sudah tim manajemen dari waka-waka, kemudian dari kepala tata usaha kami ya, kami paparkan ini ada sesuatu masalah, ini menurut saya baik semua, nah ini menurut panjenengan bagaimana? Itu juga ada masukan. Nah, di tempat saya ya, itu kami ajak teman-teman untuk berembuk, jadi untuk berembuk mana yang mudorotnya dan mana yang kekurangannya ya. Lebih dan kurangnya itu kami timbang betul. Yang paling efektif ya kami ajak rembukan, masukan dari beberapa elemen ya, bukan hanya dari teman-teman, mungkin dari siapapun yang perlu kami ajak rembukan. Tantangannya ya sangat berat ya. Jelas ada yang pro dan kontra itu pasti ada. Maka yang pro itu ya alhamdulillah, yang kontra itu saya harus bisa menjelaskan. Betul-betul menjelaskan bahwa sampai beliaunya itu sadar betul, kalau anak itu sampai sadar, oh berarti seperti itu yang diketahui. Kalau itu tergantung kasus. Itu kalau kasusnya memang harus cepatnya diputuskan, maka saya mengambil langkah langsung kumpul ke bla 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 bla. Pak ini tolong dipanggil, Pak ini tolong dikumpulkan. Bapak Ibu yang dikumpulkan hari ini ada ini. Kapan Pak? Ya nanti. Itu kalau krusial betul ya. Tapi kalau menentukan keputusan yang panjang, jadi Senin Bu kita kumpul, nah itu beri kita jadwalkan. Bukan orang menolak, bukan seorang, tapi banyak pihak ya, ada beberapa pihak minimal ya. Tim manajemen kalau kami sebut itu tim manajemen, kami ajak untuk bicara untuk memutuskan segala sesuatu yang itu betul-betul krusial untuk kami, untuk sekolah maksud saya. Seorang, tapi banyak pihak ya, ada beberapa pihak minimal ya. Tim manajemen kalau kami sebut itu tim manajemen, kami ajak untuk bicara untuk memutuskan segala sesuatu yang itu betul-betul krusial untuk kami. Caranya sangat berharga bagi kami untuk memutuskan segala sesuatu itu tidak bisa sendiri, jadi harus secara bersama-sama, kolegial kalau tempat saya. Kalau tempat kami itu kolegial bareng-bareng, putusannya adalah putusan. Seperti kita tahu, untuk dilema etika berarti kan ada benturan antara hal yang benar melawan benar, sedangkan untuk bujukan moral itu kan benar melawan salah. Untuk yang selama ini saya lakukan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan dilema etika, yang jelas tidak serta-merta saat kasus itu masuk ke saya itu langsung saya ambil keputusan, begitu tidak. Tetapi saya lebih menggunakan teknik berpikir lambat, sehingga ada langkah-langkah, ada step yang harus saya jalani dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yang saya lakukan tentu saja adalah menganalisa dulu apakah kasus itu masuk dalam kelompok dilema etika atau kasus yang masuk dalam kelompok bujukan moral. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Terus yang ketiga, setelah mengumpulkan siapa saja yang terlibat, maka yang ketiga adalah mengumpulkan data. Selanjutnya adalah kita uji apakah kasus yang sedang kita hadapi itu ada pelanggaran hukumnya atau tidak, ada pelanggaran kode etiknya atau tidak, dan juga nanti apakah dalam pengambilan keputusan yang akan kita ambil itu kita juga harus memikirkan dampak untuk sekolah itu seperti apa. Mencari masukan-masukan dari teman untuk memberikan opsi-opsi pilihan, baru dari situ kita buat sebuah keputusan akhir. Hal yang saya anggap efektif adalah di 3 bagian menurut saya. Yang pertama pada saat kita mengidentifikasi, terus yang kedua kemampuan kita untuk menganalisa, dan baru yang terakhir adalah di pengambilan keputusan. Yang biasanya banyak tantangannya itu kalau kita ada benturan antara aturan secara tertulis dengan dibenturkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus-kasus yang dilema etika ini seperti sudah saya sampaikan di awal,
tidak bisa langsung kita mengambil keputusan saat itu juga gitu, karena kalau langsung itu biasanya ada unsur emosi. Yang sangat membantu saya adalah dari tim manajemen begitu. Jadi saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di Waka, di tim manajemen, terkait segala sesuatu kasus yang ada di sekolah, bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara gegabah, secara sembrono, secara hanya memperhatikan emosi sesaat. Harapannya nanti keputusan yang kita ambil itu baik untuk bersama, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Namun juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan itu juga tetap kita junjung tinggi begitu.